siap untuk itu, makanya dia bawa koper. Oh, udah Dia bawa koper dan kagak bawa kain kafan kan gitu kan, artinya sudah siap dengan segala kemungkinan apapun, dia udah siap gitu kan. Dan juga menaikkan doa-doa agar kezaliman, ketidakadilan dan kesewenang-wenangan segera hancur lebur. Pelaku dan siapapun penyokongnya mendapatkan balasan sehina-hinanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, seperti banyak diduga sebelumnya, dikhawatirkan tapi saya kira lebih diduga ya. Akhirnya Habib Bahar bin Smith atau HBS ditetapkan sebagai tersangka dan sekaligus ditahan malam tadi di Mapolda Jawa Barat. Beritanya banyak, entar lain saya bacakan dari geloranews.com. Judulnya, Polda Jabar tetapkan Habib Bahar sebagai tersangka ujaran kebencian. Ya, Polda Jabar akhirnya menetapkan Habib Bahar bin Smith sebagai tersangka dalam kasus dugaan ujaran kebencian. Penetapan tersangka diumumkan pada Senin 3 Januari malam atau usai Habib Bahar menjalani pemeriksaan di Polda Jabar. Selain itu, Polda Jabar juga menetapkan pengunggah video ceramah Habib Bahar di YouTube berinisial TR sebagai tersangka karena diyakini menyebarkan berita bohong. Penyidik telah memperoleh sedikitnya 2 alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 KUHP dan didukung dengan alat-alat bukti yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, kata Direskrimsus, Direktur Resmen Kriminal Khusus ya, Polda Jabar, Kombes Arif Rahman di Mapolda Jabar Senin. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa sejak pukul 12.15 waktu Indonesia Barat. Penetapan tersangka itu dilakukan berdasarkan 2 alat bukti yang sah. Jadi, penyidik telah menaikkan status hukum HBS dan saudara TR sebagai tersangka, kata Arif ya. Selanjutnya kita tahu ya. Nah, saudara sekalian, bagaimana respon dari warga masyarakat khususnya yang ada di dunia maya terhadap penahanan Habib Bahar tadi? Antara lain kita bisa buka di Twitter, akunnya Bento77. Dia menulis, cepet banget ya jadi tersangka. Kalau orang-orang ini kok nggak ada tindak lanjutnya ya Pak Kapolri. Orang-orang ini adalah si Eko Kuntadi, Ade Armando, Ade Denny Siregar, dan Abu Janda. Ya, dia cantumkan ini gambarnya 4 orang ini ya. Lalu ada lagi dari Rit 1 ya. Dia membalas gelora.co, boleh nggak gue protes ke Kiai, Ustadz, Habaib, Syekh, Ajengan, Abuya, Tuan Guru yang terkesan diam melihat beliau berjuang sendirian untuk membela agama. Diamnya pakai huruf kapital semua, D-I-A-M, diamnya ya. Kalian itu seharusnya bisa melihat sebab musabab HBS berlaku demikian. Nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Mana suara kalian? Mana suara kalian? Semuanya pakai huruf kapital. Wow. Ini ada dung-dung. Nah, ini namanya juga asal aja kayaknya ya. Dan dung-dung membalas gelora.co juga mengatakan, semoga penguasa di Polda diberi balasan nih, dengan tingkah yang sesuai dengan tingkah perbuatannya. Amin. Waduh. Ini ada Abdul Rahman menulis, mari naikkan doa-doa agar kezaliman, ketidakadilan dan kesewenang-wenangan segera hancur lebur. Pelaku dan siapapun penyokongnya mendapatkan balasan sehina-hinanya. Masya Allah, Masya Allah. Saudara sekalian, ini terlampau banyak kalau dibacakan, memang bisa ribuan, karena tagar tentang tersangka yang Habib Bahar bin Smith ini, kalau kita lihat di Twitter, itu tersangka sempat menjadi trending topik ya, dengan jumlah kemarin tadi pagi jam udah 9 ribuan sekian. Nah, saudara sekalian, saya penasaran karena di berita itu kan ada, sebagai orang awam maksud saya ya, sebagai orang awam beredar
Habib ini ditelaporkan karena ujaran kebencian, ya. Tapi kemudian berita menyebut lagi karena ujaran kebohongan, menyebar berita bohong, sehingga si TR ini pengunggah videonya pun jadi tersangka juga. Saya cuman informasi nggak gitu jelas di pemberitaan apakah TR ini juga ditahan atau tidak. Nah, jadi ada dua sisi, bukan dua sisi, dua objek ya. Apakah Habib ditahan karena ujaran kebencian atau karena penyebaran berita bohong. Nah, dia berkata bohong kemudian disebarkan. Nah, ini kan agak aneh nih. Tapi untuk lebih jelasnya tadi saya sudah wawancara dengan pengacara Habib Bahar Smith, yaitu Ajis Yanuar, dan dari penjelasannya ternyata soal yang lain ya. Tapi supaya lebih jelas, ini tadi saya wawancara telepon lewat telepon dengan Ajis Yanuar. Ajis Yanuar, saudara sekalian, di ujung telepon sudah ada Ajis Yanuar. Ini adalah kuasa hukum dari Habib Bahar bin Smith yang baru saja semalam langsung ditetapkan tersangka dan langsung ditahan. Dan kita mau tahu sebetulnya apa yang dipersangkakan kepada Habib Bahar ini, Bang Ajis. Ya, saya sedikit cerita ini ya, supaya lebih menarik lah menurut saya gitu kan. Ya. Jadi memang pada awalnya ada SPDP, surat perintah dimulainya penyidikan. Artinya sudah bukan tindak pidana, gitu kan. Nah, posisinya waktu itu juga ada surat pemanggilan, gitu kan. Ya. Nah, juga kami dapat kabar memang sudah ada kurang lebih 37 kalau saya tidak yang sudah diperiksa. Kemudian sampai kemarin sebelum pemeriksaan itu kurang lebih sudah ada 50 saksi. Kita cukup takjub juga sebenarnya. Itu kasusnya kasus apa itu yang diperiksa di saksi-saksi itu? Saya jelaskan. Jadi di SPDP itu ditetapkan itu ya ditulis di situ pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Kemudian ada juga yang selanjutnya pasal 14 dan 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang berbuat bohong membuat onar. Gitu. Kebohongan yang dimaksud yang mana nih? Nah, setelah itu saya lanjut lagi. Kita kan dari situ preventif. Nah, kita mengecek dong siapa pelapornya. Pelapornya adalah saudara Tubagus sebagaimana surat yang beredar, kemudian dilaporkan tanggal 17 Desember 2021. Di situ juga disampaikan bahwa yang bersangkutan melihat video tanggal 16 Desember 2021. Kita cek dong sebelum tanggal 16 Habib ceramah di mana saja. Kami sudah menduga gitu kan bahwa memang Habib ini terkait dengan ceramah di daerah, kalau saya tidak salah itu Marga Asih, Kabupaten Bandung atau Bandung Barat gitu, saya lupa. Nah, itu di situ kurang lebih akhirnya ceramahnya itu kita transkrip. Jadi kita punya transkripnya sebelum saya itu udah siapkan semua gitu kan. Nah, jadi kita siapkan transkripnya kurang lebih 1 jam lebih tuh itu. Nah, kita siapkan transkripnya, kita cek tuh apa sih yang masuk unsur-unsurnya gitu. Kalau pasal 28 ayat 2 kami patut menduga itu lebih ke pribadi, lebih ke penghinaan, lebih ke suku agama ras dan semacamnya lah, seperti itu, dengan media elektronik lah gitu kan. Iya. Nah, itu jadi kita menduga seperti itu, maka kita sudah siapkan sebenarnya arahnya ini kemana. Tapi kita juga sudah tahu ada Undang-Undang nomor 1 tahun 46 itu yang memang biasalah dipakai untuk pihak-pihak yang diduga berseberangan dengan penguasa gitu biasanya gitu kan. Nah, kita sudah melihat itu karena yang terakhir Habib Rizik dan Habib Hanif kan jadi korban pasal tersebut kan. Nah, kemudian akhirnya saya sampaikan ke klien, kita pasti berdiskusi sama Habib Bahar gitu kan, kita sudah sampaikan kebenarannya seperti ini gitu kan. Nah, kemudian kita juga sudah memberikan advice terkait itu, tapi keputusan ada di tangan Habib Bahar, kita hormati segala keputusannya beliau juga. Kemudian akhirnya kita sudah menduga 80% pasti beliau akan ditahan gitu kan. Dari awal dari dulu ya. Karena kita tahu lah
kasus-kasus seperti ini kan bukan sekali aja, kita ada sering lah gitu, jadi kita tahu memang arahnya seperti itu, tinggal kita memang maksimalkan pembelaan kita. Tapi kalau di polisi kan kita sistemnya pasif, paling strategi aja bisa disampaikan gitu kan kalau di pemeriksaan polisi. Nah akhirnya terjadi memang ala kulihal yang memang kita khawatirkan. Akhirnya pada sekitar pukul 9 atau 10 ada gelar perkara malam tuh ya, malam, karena kan kita pemeriksaan tuh maraton tuh seperti itu. Bahkan yang mengupload kalau saya tidak salah juga diperiksa juga kalau saya tidak salah itu gitu kan. dia tersangka juga TR itu. Oh gitu ya, saya nggak paham lah gitu. Nah terus udah gitu saya karena juga saya nggak, karena saya nggak pantau media juga kan. Nah akhirnya adalah itu gelar perkara tadi malam. Intinya kita baru kelar tuh saya jam 1 atau jam 2 pagi tadi malam gitu. Jadi setelah itu adalah penetapan tersangka, kemudian langsung ada suratnya beruntut lah gitu kan, berturut-turut diberikan. Nanti kita juga gitu, kita dikasih tersangka penetapan tersangka. Nah penetapan tersangka itu berubah pasalnya dari SPDP tadi. Pasalnya itu naiklah Undang-Undang 1 tahun 46 pasal 14 itu naik tentang kebencian tadi ya. Enggak, kebohongan onar. Iya, sebenarnya dimaksud kalimat bohong itu yang mana, ceramah bagian apa? Nah kan gini, pas pemeriksaan itu Habib Bahar sangat kooperatif lah dengan pihak penyidik, enak lah pembicaraannya, BAP-nya enjoy segala macam lah gitu. Ya, Ajis dampingin ya malam itu ya. Dampingin, saya mengawali dan mengakhiri waktu itu. Nah terus ya gitu, kita dengar, saya udah melihat karena kan kalau penyidik nanya itu kan kita kalau dari pengacara kan bukan fokus ke pertanyaannya tapi arahnya dia mau kemana gitu kan. Nah arahnya mau memasukkan unsur terkait dengan berita bohong, karena saya melihat fokusnya itu memang ke arah berita bohong itu. Gitu kan. Habib Bahar ditanya apakah Anda setiap ceramah mengetahui yang disampaikan itu atau sempat cross check tidak? Nah kan berarti dia kan pengen tahu nggak kalau ini bohong atau tidak gitu. Kita kalau saya lihat pertanyaan bukan substansinya, bukan, saya lihat arah pertanyaan kemana gitu. Kemudian juga ditanya lagi apakah motivasi yang diharapkan dari itu gitu kan. Iya, Anda berceramah mau maksudnya Anda tuh apa, ya supaya umat tuh ya begitulah, akhirnya dijawab kan gitu, seperti itu. Nah akhirnya dari situ saya tahu arah pertanyaan itu mau memasuk unsur ke pasal kebohongan tadi gitu. Makanya saya menduga dimasuknya ke sini nih. Ditambah lagi isi ceramahnya itu dibuka lewat video kan. Nah dibuka, diperdengarkan, soal Pak Dudung nggak jadi concern di situ. Artinya kan nggak fokus ke situ. Berarti ini lewat. Nah habis itu stressingnya terakhir soal Habib Rizik. Saya lihat stressingnya ke sana. Kemudian stressingnya juga ke KM 50 gitu, pernyataan beliau terkait KM 50. Kalau saya tidak salah di berita bunyinya seperti itu juga kan ya. Dari ujaran kebencian, kebohongan gitu. Makanya mana yang bohong tuh, bohong yang mana, kalimat yang disebut bohong itu? Ya, kami menduga kalau saya tidak salah yang dimaksud adalah terkait jenazah atau korban atau kejadian KM 50 itu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Versi mereka ya. Ya seperti itu. Akhirnya itu jadikan dasar kami sebenarnya dari setelah break sholat asar kami sudah tahu bahwa arahnya ini ke KM 50 gitu, ke pernyataan beliau terkait KM 50 gitu, maksudnya gitu. Setelah break asar kita udah meyakini itu, tinggal memastikan aja kan. Akhirnya kita dapat jawaban benar sebagaimana dugaan kita itu sekitar malam hari lah gitu kan. Malam hari gitu. Emang sebentar Jis, emang Habib Bahar soal KM 50 bikin pernyataan apa dalam ceramahnya itu? Beliau mengatakan kurang lebih kondisi jenazah
Oh, gitu kan. yang ada tembakan luka-luka gitu ya. Ya kondisi jenazah lah, terkait kondisi jenazah gitu kan. Saya agak lupa juga gitu. Oke. Itu ya. Karena saya nggak baca transkrip, jadi saya nggak baca transkripnya ya. Oke. Gitu. Terus Gitu. gimana? Ya sudah, pernyataan beliau terkait kondisi jenazah terkait KM50 itu kami menduga seperti itu. Itu. Lalu apa yang akan tim penasihat hukum lakukan? Ya kita ada beberapa strategi hukum yang memang kita punya terkait dengan kondisi terkini ini, tapi memang sekali lagi kita harus berdiskusi dengan Habib Bahar dan juga meminta persetujuan beliau untuk hal ini gitu kan. Artinya ini nggak bisa juga berjalan kalau memang beliau tidak mau gitu kan. Itu harus kita hormati. Jadi Habib Bahar ini unik, jadi mesti apa ya, mesti nggak orangnya unpredictable kadang gitu kan, jadi nggak semudah yang dibayangkan. Oh kan bisa dikasih tahu begini begitu, nggak Habib Bahar nggak kayak gitu. Dia tuh Gimana? Saya tanya uniknya apa, cenderung ngegas terus begitu gimana? Uniknya itu dia itu apa selalu kurius, selalu pengen tahu, dan juga cenderung kita jadi berdebat gitu loh terkait dengan problem solving gitu loh. Nah, jadi memang unik lah gitu. Jadi kadang kita adu urat lah gitu terkait masalah hukum ini gitu. Karena beliau juga bukan orang bodoh kan gitu, luar biasa cerdas gitu kan. Jadi kita berdiskusi panjang lebar, akhirnya kadang menarik lah gitu kan sebenarnya dari sisi pengalaman lah gitu kan. Tapi ya memang itu karakter beliau, dan memang kita hormati, dan apapun yang terjadi kita ada di belakang beliau untuk dukung perjuangan beliau lah. Tapi selama pemeriksaan bagaimana kondisinya, emosinya, fisiknya, kesehatannya gimana Habib? Luar biasa stabil, baik. Bahkan terakhir kan kita pening karena memang sudah dini hari. Kemudian juga kita juga sedih lah gitu kan. Itu dia seperti biasa lah, santai, tenang aja gitu kan. Dan beliau menghibur kita tim kuasa hukum dan minta untuk relax, tenang gitu kan. Iya gitu, relax, tenang aja gitu. Ya kita bilang kita pusing juga kalau kondisi begini, orang ya kita sedih lah gitu kan. Dan dibilang tenang aja, memang dia sudah tahu memang itu akan terjadi nanti gitu kan, dan beliau sudah siap untuk itu. Makanya dia bawa koper, bawa koper, dan kali juga bawa kain kafan kan gitu kan. Artinya sudah siap dengan segala kemungkinan apapun, dia udah siap gitu kan. Dan juga titip pesan juga ke saya untuk sampaikan kepada umat, tetap tegakkan keadilan, melawan kezaliman, tetap beramar ma'ruf nahi munkar meskipun saya dibalik jeruji besi. Dan juga beliau bahkan terakhir meminta ya kepada orang kepercayaannya untuk membubarkan pendukung beliau yang ada di depan Mapolda Jawa Barat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kita persatuan dan kesatuan, beliau nggak ingin ada masalah terkait dengan kita nih sesama saudara, dengan polisi, dengan pihak-pihak lain. Beliau nggak pengen, karena memang tujuan beliau bukan melawan polisi, bukan melawan pemerintah. Tujuan beliau mengingatkan mana yang hak, mana yang batil. Akan tetapi ada satu dua yang namanya manusia kekeliruan, mungkin ya yang kita sayangkan itu dijadikan spot untuk celah untuk membungkam beliau seperti itu. Iya. Jadi ternyata dugaan kuat justru masalah kilometer 50 ya, ketimbang soal Dudung ya. Kami baru menangkap itu kurang lebih setelah break sholat asar. Oke. Tapi tadi pesannya jelas ya Habib kepada para pendukung, para umat ya, untuk tetap jangan terpicu oleh provokasi dan sebagainya tadi ya, tentang cinta kedamaian tadi ya. Ajis, terima kasih banyak informasinya. Kita sama-sama doa semoga Habib dan tim penguasa hukum tetap Allah berikan kesehatan, keselamatan, keberkahan. Amin. Lipat ganda Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, saudara sekalian, bagaimana penjelasan Ajis yang panjang lebar itu membuka
menguak ya, menguak apa yang terjadi selama dalam pemeriksaan dan materinya apa saja. Dan memang seperti diduga sebelumnya, ternyata arahannya justru yang bahkan Ajis pun mengatakan sepertinya tidak ada kaitan dengan Dudung Abdurrahman ya, tentang nasihat-nasihatnya itu. Sepertinya tidak ada kaitan, dan tim penasihat hukum termasuk Ajis Yanuar khususnya ini lebih melihat pada ceramah Habib di Bandung, Kabupaten Bandung, di kampung apa tadi, itu lebih pada pernyataan kebohongan yang kemudian disebarkan lewat akun YouTube saudara TR tadi. Apa kebohongannya? Terutama tentang kasus kilometer 50. Wah. Tadi saya sempat kejar Ajis. Ini kebohongan yang mana yang disampaikan oleh Habib Bahar terkait ceramahnya di kilometer 50? Ajis juga tidak memberikan keterangan yang spesifik, tapi dia menyebut adalah seputar kondisi anak-anak Laskar yang 6 orang itu. Kondisinya mungkin tentang, saya tanya lagi, apakah tentang luka-luka tembak, bekas-bekas penyiksaan dan sebagainya. Ajis nggak mau jelaskan lebih panjang, lebih jelas, tapi dia mengatakan seputar kondisi 6 anak muda itu. Nah, saya mencoba menduga-duga kondisi apa yang membuat yang diceritakan oleh Habib Bahar bin Smith tadi sehingga membuat dia terjerat oleh pasal-pasal terkait tentang berita bohong gitu ya. Pasal yang mana? Saya ingat-ingat apa gitu ya. Kalau memang yang dimaksud Ajis adalah kondisi si anak-anak 6 Laskar itu, ya itu kan informasi publik, ya kan? Bahkan foto-fotonya juga beredar malam itu. Bagaimana ada luka-luka tembak, ada luka bakar, ada kulit punggung terkelupas, kemudian ada lebam di wajah dan sebagainya. Itu kan fakta-fakta, ada foto-fotonya ya. Kemudian juga walaupun laporan Komnas HAM menyebutkan itu adalah proses waktu, ya kita juga nggak bodoh-bodoh amat, baru 2-3 malam masa proses waktu membuat tubuh jenazah rusak ya. Emangnya, mohon maaf dengan segala hormat, emangnya anak-anak 6 Laskar itu ahli maksiat sehingga Allah begitu murkanya dalam tempo sekian harinya tubuh mereka rusak? Kan tidak ada. Justru kita semua sebagian besar yakin bahwa anak-anak itu mati dalam kondisi syahid, insya Allah, amin, ya kan? Nggak mungkin Allah akan rusak tubuh anak-anak itu dalam tempo yang sangat singkat 2-3 malam saja. Nah, tapi semua masih belum ada kepastian yang lebih jelas. Cuman yang membuat saya yakin dengan informasi Ajis karena Ajis terlibat mendampingi langsung pemeriksaan Habib Bahar Smith oleh penyidik ya, yang disebutkan itu begitu panjang, bahkan jam 9 malam pun baru dilakukan gelar perkara. Ketika diperiksa mulai pukul 12.15 kalau kata berita ya, saya kira habis zuhur lah ya, mungkin setengah 1, jam 1 barangkali ya, barangkali. Tapi kata Ajis tadi dari awal setelah asar menyimak pertanyaan-pertanyaannya, Ajis sudah merasa bahwa ini akan digiring pada hal yang lainnya, yaitu tentang ceramahnya tentang tentang kilometer 50, dan itu diarahkan tentang berita bohong. Misalnya tadi dia kasih contoh bagaimana penyidik, apakah Habib sudah mengverifikasi, mengcross-check materi ceramahnya betul atau tidak dan sebagainya. Jadi dari situ saja Ajis sebagai seorang pengacara yang sangat berpengalaman mendampingi para aktivis dan ulama Islam yang disandung masalah ya, dia bisa langsung memahami, oh ini arahnya ke sana. Berarti saya ditahan, berarti saya dipenjara. Teruskan perjuangan. Jangan mau kalah dengan kezaliman dari manapun datangnya kezaliman itu, ya kan? Teruskan perjuangan amar ma'ruf nahi munkar, dan buat saya katanya demi Islam, demi Indonesia, demi rakyat Indonesia, maka nyawa saya murah harganya. Masya Allah, NKRI harga mati. Saudara, yang kita bisa lakukan di luar hanya berdoa, tapi seperti kata Ajis Yanuar tadi, Habib Bahar Smith berpesan kepada para pendukungnya, para pecintanya, pada umat Islam yang cinta pada kebenaran untuk tidak berlama-lama di depan Mapolda Jabar dan segera kembali supaya tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memang sengaja ingin menciptakan memberi stigma buruk kepada umat Islam, misalnya dipicu kerusuhan dan sebagainya. Sungguh pada situasi seperti itu Habib Bahar pun masih memikirkan para pendukungnya, luar biasa ya. Kita berdoa semoga Allah selamatkan Habib Bahar dan para pengacaranya, para aktivis, para pejuang kebenaran, dan kita semua dari segala macam bahaya, baik yang dari datang sendiri maupun oleh dari makhluk-makhluk yang jahat dan hasad.
Amin ya rabbal alamin. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.